Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih rekan-rekan media dan seluruh masyarakat Indonesia yang mana telah setia berkaitan dengan pengawalan terhadap fungsi tugas LPSK dalam perlindungan Richard Eliezer. Dengan hubungan dinamika yang terjadi pada saat ini, LPSK telah mengambil suatu keputusan yang mana kami diberi mandat oleh pimpinan LPSK. Saya perkenalkan kami bertiga di sini. Saya Sriana sebagai Kepala Biro Hukum, Kerjasama dan juga Humas. Saya didampingi oleh juru bicara LPSK, Mas Ruli Novian dan juga tenaga ahli. Selanjutnya Mas Sarial, beliau juga tenaga ahli di LPSK. Baik, untuk melihat secara langsung bagaimana putusan LPSK, kami undang Mas Sarial untuk menyampaikan beberapa catatan yang telah diputuskan oleh LPSK. Silakan. Terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu, saudara sekalian dan pers. Terima kasih atas kedatangan di kantor LPSK. Jadi kami akan menyampaikan siaran pers terkait dengan penghentian perlindungan Richard Eliezer. Jadi LPSK telah memberikan perlindungan kepada saudara Richard Eliezer, Ibu Kang Lumio atau Kang Singkat RE, dalam statusnya sebagai saksi pelaku, justice kolaborator, dalam perkara pembunuhan berencana almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat yang telah dilaksanakan sejak 15 Agustus 2022. Hal ini didasari dengan penandatanganan perjanjian perlindungan, nomornya perjanjian 649 garing 1.51 HSPT LPSK garing 08 garing 2022, di mana perjanjian tersebut berlaku hingga 15 Februari 2023. Selanjutnya telah dilakukan perpanjangan perlindungan pada 16 Februari 2023 dengan perjanjian perlindungan nomor perjanjian 129 garing 1.5 HSPT garing LPSK garing 02 2023 yang sejatinya akan berlaku hingga 16 Agustus 2023. Bapak Ibu sekalian, dalam perjanjian perlindungan dimaksud saudara RE mendapatkan 5 bentuk program perlindungan berupa perlindungan fisik, ini dalam bentuk pengamanan dan pengawalan melekat termasuk dalam rumah tahanan. Kemudian yang kedua pemenuhan hak prosedural, yang ketiga pemenuhan hak saksi pelaku atau justice kolaborator, keempat perlindungan hukum, dan bantuan yang kelima bantuan psikososial. Jadi program perlindungan dimaksud telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban serta SOP yang berlaku di LPSK. Nah, rekomendasi LPSK kepada saudara RE sebagai JC juga telah menjadi pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 15 Februari 2023. Selain itu juga menjadi pertimbangan dalam putusan Komisi Kode Etik Kepolisian pada 22 Februari 2023 yang juga memuat pertimbangan status saudara RE sebagai JC. Nah, sehubungan telah terjadinya komunikasi pihak lain dengan saudara RE untuk melakukan wawancara yang akan ditayangkan dalam program salah satu stasiun TV tanpa persetujuan LPSK, maka hal tersebut telah bertentangan dengan pasal 30 ayat 2 huruf C Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, serta perjanjian perlindungan dan pernyataan kesediaan yang telah ditandatangani oleh saudara RE. Atas hal tersebut, LPSK telah menyampaikan surat keberatan kepada pimpinan media tersebut dan meminta agar wawancara tidak ditayangkan karena terdapat konsekuensi tentunya terhadap perlindungan saudara RE. Namun dalam kenyataannya wawancara terhadap saudara RE tetap ditayangkan pada Kamis malam pukul 20.30 WIB. Atas hal tersebut, maka Kamis 9 Maret 2023 LPSK telah melaksanakan sidang mahkamah pimpinan LPSK dengan keputusan untuk menghentikan perlindungan kepada saudara RE.
ini didasari pada ketentuan pasal 32 huruf C Undang-Undang 13 tahun 2006. Jadi sebagai informasi kepada rekan-rekan sekalian bahwa dalam proses pengambilan keputusan dimaksud terdapat 2 dari 7 pimpinan LPSK menyampaikan pendapat berbeda bagi dissenting opinion. Yang ini tetap mempertahankan dukungan terhadap saudara. Nah, ini informasi yang penting juga bahwa penghentian perlindungan ini tidak mengurangi hak narapidana RT sebagai JC sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 31 tahun 2015 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 7 tahun 2022. Jadi penghentian perlindungan LPSK ini juga akan disampaikan tertulis kepada saudara RE, kepada Dirjen Pemasyarakatan, Lapas Salemba, Karutan Barreskrim serta penasihat hukum saudara. Jadi terakhir LPSK menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan pelaksanaan perlindungan terhadap saudara RT selama ini. Demikian keterangan pers ini disampaikan, atas perhatiannya ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih Mas Arya. Jadi saudara sekalian, itulah putusan dari LPSK terhadap pelaksanaan perlindungan saudara Barada E yang berdasarkan tentu pada putusan peraturan perundang-undangan. Secara resmi, LPSK sudah mengirimkan surat penghentian ini kepada yang bersangkutan. Silahkan barangkali ada yang dipertanyakan, kami buka kesempatan paling banyak. Oke, silahkan. Dari mana? Mas, tolong mic. Saya Siti dari Kompas.com. Yang saya tanyakan konferensi persnya kenapa nggak disampaikan langsung sama pimpinan LPSK? Kemudian yang kedua, tadi saya menangkap poin kalau ada wawancara itu boleh asalkan atas izin LPSK. Nah, ini pertimbangannya kenapa ya atas izin LPSK ini? Karena kan kalau kita tahu kewenangan dari penahanan itu sudah ada di Ditjenpas, kemudian dari media yang diberatkan itu sudah mendapat izin dari yang punya otoritas gitu. Apakah ini ada ego sektoral atau seperti apa ya? Karena harus izin dulu. Karena ini kan nggak bermuatan bahaya gitu untuk Richard Eliezer dan sebagainya. Terima kasih. Oke, silakan Mas Ruli bicara untuk menanggapi pertanyaan dari Ya, terima kasih Mas Ini bahwa dalam pelaksanaan perlindungan LPSK taat dalam undang-undang dan di dalam undang-undang telah dijelaskan bahwa dalam melaksanakan perlindungan itu ada perjanjian dan pernyataan kesediaan yang telah ditandatangani sebagaimana telah dijelaskan oleh Pak Sarial oleh RE itu sendiri. Nah, adalah salah satu poin yang tegas di dalam perjanjian itu adalah bahwa saudara RE wajib mengikuti tata cara perlindungan dan tidak melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan risiko bahaya terhadap dirinya, tidak berhubungan dan memberikan komentar apapun secara langsung dan terbuka kepada pihak manapun tanpa sepengetahuan dan persetujuan LPSK, dan tidak terpancing pada isu-isu yang berkembang menyangkut pemerintahan atas dirinya. Nah, di dalam pernyataan kesediaan juga ditegaskan bahwa kesediaan itu tidak berhubungan, bahwa saudara itu telah menyatakan kesediaan itu tidak berhubungan dengan cara apapun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK selama yang bersangkutan dalam masa program perlindungan. Begitu Mas. Oke. Ya, jadi jelas ya, itu bukan mau LPSK, tetapi undang-undang sudah mengatur kalau untuk komunikasi ini harus seizin dari LPSK, walaupun statusnya itu sudah menjadi warga binaan di pendatangannya. Oke, silakan. Ya, silakan Mike. Mas Andrian dari Tirto. Mau tanya, ini kan tadi kalau salah pencabutan perlindungan ya, perlindungan yang dicabut bentuknya apa ya kalau boleh tahu? Bisa lebih spesifik nggak? Karena biar jelas gitu. Karena kan sikapnya seperti apa gitu. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih.
Baik, jadi tadi sudah disampaikan juga bahwa perlindungan yang dimaksud ini kan jadi JC itu punya 3 poin penting ya. Perlindungan, perlakuan khusus, dan juga penghargaan. LPSK sudah melakukan itu sejak 15 Agustus 2022 dan yang kami maksud penghentian perlindungan itu yang sifatnya secara fisik, Tapi tadi juga disampaikan bahwa penghentian perlindungan yang secara fisik ini tidak mengurangi hak narapidana atau penghargaan terhadap RE, dan itu juga sudah LPSK sampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM, CQ Dirjen Pemasyarakatan terkait dengan penghargaan yang akan nantinya diterima oleh RE. Jadi penghentian itu terhadap perlindungannya, penghargaan dan perlakuan khususnya tetap dijalankan. Dan karena tadi disampaikan juga sudah dimiliki kewenangan pembinaan oleh Dirjen Pas, maka dalam konteks itu penghargaan terhadap RE tetap masih bisa dilaksanakan. Gitu Mas. Saya mungkin mengulang sedikit pertanyaan saya tadi, mungkin salah tangkap dari teman-teman. Tadi saya titik poin saya itu atas izin LPSK. Apabila wawancara itu diizinkan LPSK, berarti pencabutan ini tidak terjadi gitu. Seperti apa ya? Terima kasih. Ya, surat atas persetujuan ya, kalau bahasa kita atas persetujuan. Jadi persetujuan yang dimaksud adalah permintaan dari pihak yang mewawancarai kepada LPSK atas persetujuan pelaksanaan wawancara tersebut. Nah, itu yang tidak terjadi. Jadi kalau itu terjadi bisa dilanjutkan gitu Pak yang maksudnya. Ya, faktanya enggak ada. Artinya tidak ada surat izin masuk ke LPSK terkait wawancara tersebut ya Pak? Tidak ada. Yang terjadi tidak ada. Cukup? Oke, satu lagi ya. Silakan. Saya Bima dari Tribun Jakarta. Mau tanya tadi kan kalau perlindungan fisiknya dibilang dicabut ya. Dihentikan. Artinya tidak ada yang melekat lagi dari petugas LPSK ya. Berarti kalau Eliezer nanti dilempar lagi ke Salemba, LPSK lepas gitu aja ya? Bukan lepas gitu aja loh, Bima. Jadi memang kan ada mekanisme perlindungan dan pengamanan juga kan setiap lapas dan rutan. Maka kami serahkan ke mekanisme yang ada di lapas dan rutan. Ya berarti nggak akan melarang gitu dalam arti ya? Tidak akan. Siap. Satu lagi mungkin. Kemarin kan sempat ditawarkan itu dari pimpinan LPSK bahwa kalau Richard Eliezer atas izin Kapolri kalau bebas bisa ditugaskan di LPSK. Apakah setelah peristiwa ini terjadi masih berlaku tawaran dari pimpinan? Terima kasih. Ya, itu belum terjadi, nanti kita bahas selanjutnya jika memang memungkinkan. Oke. Baik, saya rasa cukup saudara sekalian. Sekali lagi apresiasi dan terima kasih banyak atas atensi berkaitan dengan tugas LPSK khususnya dalam perlindungan terhadap korban LPSK. Kami juga terima kasih pada masyarakat Indonesia yang telah mendukung bagaimana peran LPSK untuk memberikan perlindungan. Tentu harus dimaknai apa yang kami lakukan semua berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, sehingga kami berharap semua pihak yang ada kaitannya dengan program perlindungan LPSK saling menghargai tugas pokok masing-masing. Kami tidak ikut sektoral, tetapi ini semua dalam rangka untuk memastikan keselamatan terlindung LPSK supaya tidak ada hal yang terjadi. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.